Hari ini kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu GKPS 3 Raksa. Gak terasa ya adik-adik, sudah 9 bulan 9 bulan kita terpaksa beribadah di rumah karena COVID-19. Tapi tidak boleh mengurangi sukacita kita di Natal ini. Harus tetap semangat dan sukacita. Baik, langsung aja kita mulai ibadah Natal kita. Adik-adik dan seluruh jemaat Tuhan, perayaan kali ini spesial dan sangat spesial bahkan. Kita semua jadi artis, ya kan? Minimal artis YouTube GKPS 3 Raksa ya kan? Karena itu kita bertemunya pun lewat YouTube. Asik, lewat channel kita ya. Pastinya semua sudah mempersiapkan perlengkapan yang sudah kakak info sebelumnya ya. Supaya lebih semarak lagi, mari kita mulai lagi ibadah kita. Kita masuk dalam ibadah kita. Natal
telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Amin. Yesaya 42 ayat 7 demikian bunyinya. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap rumah penjara. Amin. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyarahanku kepada patung. Amin. Kita berdiri adik-adik dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita melaksanakan ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu GKBS 3 Raksa. Walau merayakan di rumah, tetap harus semangat. Tuhan akan segera pulihkan dunia ini. Kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami datang di hadapan-Mu hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mengesurkan nama Tuhan di seluruh penjuru bumi ini. Kami mau memuji nama Tuhan lewat ibadah perayaan Natal ini. Walau kami merayakan dari rumah kami masing-masing, tapi tidak akan mengurangi sukacita kami. Kami mau merayakan hari kelahiran anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang rela merendahkan diri dan jadi manusia demi memulihkan kami dari dosa kami, yang juga akan melepaskan kami dari virus yang saat ini ada di bumi ini. Kami tertebus dan sehat ya Tuhan. Saat ini berkenan Engkau Tuhan akan pujian kami. Tutup bungkus Tuhan ibadah kami ini. Penuhi hati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Damai sejahtera, keamanan, kenyamanan, sukacita menjadi bagian kami malam hari ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji Tuhan. Amin. Jemaat dan adik-adik kami serahkan duduk kembali. COVID-19 lagi-lagi tidak mampu menghalangi dan membendung sampainya berita baik bagi kita umat Tuhan. Gita Sorga bergema, lahir Raja Mulia. Kidung Jemaat 99 ayat 1 sampai 2 kita nyanyikan. Lahir Raja Mulia.
dengan judul Bersyukur atas ciptaan Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi ini belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, tiada kurang suatu apapun, sungguh sempurna. Patutlah kita mengucap syukur atas semua itu. Tak bisa membayangkan bagaimana dulu bentuk bumi ini yang kosong, hampa, dan gelap. Untunglah Tuhan Allah berikan dan jadikan terang di hari pertama saat penciptaan, sehingga aku dapat membedakan yang mana terang, yang mana kegelapan. Terpuji Engkau Tuhan Allahku, amin. Aku bersyukur Tuhan ciptakan cakrawala atau langit pada hari kedua penciptaan, sehingga terpisahlah air yang berada di bawah dan di atasnya. Tuhanku luar biasa. Firmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Sebelum hewan dan manusia diciptakan, ternyata Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Salah satunya tumbuhan berbiji yang Tuhan ciptakan pada hari ketiga. Sungguh memang Tuhan maha sempurna. Amin. Tuhan itu memang sungguh maha dahsyat, menciptakan benda-benda penerang pada hari keempat, dan matahari Tuhan ciptakan untuk menerangi dan menghangatkan bumi di siang hari. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bukan hanya itu, Tuhan juga ciptakan bulan dan bintang pada hari yang sama untuk menyinari malam dan menghiasi langit sehingga tetap sinar dan indah. Tuhan memang luar biasa. Amin. Air yang Tuhan kumpulkan di satu tempat yang bernama laut tidak dibiarkan kosong begitu saja. Tuhan menciptakan ribuan jenis hewan yang hidup di dalamnya pada hari kelima. Luar biasa Engkau ya Allahku. Bukan hanya di dasar tanah ini, bahkan di udara sekalipun, Tuhan juga ciptakan berbagai jenis burung di hari yang sama. Sungguh memang kemampuan Tuhan tiada terlampaui oleh hal apapun. Pada hari ke-6, Tuhan menciptakan segala jenis hewan, sapi, kambing, kucing, anjing adalah contoh hewan ternak Tuhan. Sungguh Engkau maha kuasa dan membedakan berbagai jenis hewan di muka bumi ini. Bukan hanya hewan ternak, Tuhan juga menciptakan berbagai jenis hewan buas yang hidup di tengah hutan. Contohnya harimau, singa, monyet, dan lain-lain. Walau menurut kita tidak ada gunanya dan menakutkan, tapi tetap ada fungsinya. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Bahkan yang kita kira bentuknya hanya bisa membuat takut saja dan tidak berfungsi, Tuhan ciptakan dan tentunya ada fungsinya. Ada maksud dan tujuannya diciptakan. Tuhan menciptakan hewan melata seperti ular, buaya, dan sebagainya. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Setelah semuanya sudah lengkap menempati tempat masing-masing, barulah Tuhan menjadikan manusia pertama yang segambar dengan rupa Allah, dibentuk dari debu tanah dan dihembuskan nafas kehidupan melalui lubang hidungnya. Tuhan menamainya Adam. Tujuannya untuk menguasai dan memelihara semua ciptaan Tuhan. Sebelumnya betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Tuhan tidak membiarkan manusia itu sendirian. Tuhan menjadikan seorang perempuan dari tulang rusuk Adam ketika ia sedang tertidur. Tujuannya untuk menemani dan membantu manusia itu. Tuhan memberi nama perempuan itu Hawa. Janganlah dunia ini diciptakan Tuhan, sungguh sempurna, lengkap, tanpa kurang suatu apapun, indah dan bercela. Dan Tuhan juga menjadikan manusia menjadi ciptaan yang sempurna, yang memiliki akal budi, dan menugaskannya untuk menguasai dan merawat bumi dan segala ciptaan Tuhan lainnya. Sungguh maha sempurna Engkau Tuhan.
Sekarang mari kita melihat masing-masing ke dalam diri kita, dosa apa saja yang kita lakukan. Dan Tuhan selalu menunggu kita untuk datang di hadiratnya. Kita bernyanyi lagu Do Re Mi. Liturgi yang kedua dengan judul Kita Umat Berdosa, Maka Wajiblah Memohon Ampunan. Tuhan sudah menyiapkan semuanya dengan sempurna, tetapi manusia merusaknya karena tergoda oleh iblis, sehingga berbuat dosa dan mendapatkan hukuman. Tetapi Tuhan tetap berbalas kasih kepada manusia. Sampai saat ini manusia masih melanggar perintah Tuhan dan layak untuk dihukum. Tetapi Tuhan terlalu baik dan selalu mengampuni kita. Dosa apa saja yang kita lakukan, sekarang masih kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan agar kepadanya saja kita menyembah dan memohon. Tetapi sadar tidak sadar kita sering melanggarnya dengan selalu menduakannya. Ada yang memohon kepada dukun, ada yang berharap kepada teknologi dan hal yang lainnya, tanpa menyadari bahwa kuasa Tuhan tiadalah ada yang bisa menandinginya. Ampuni kami yang tidak setia kepadamu Tuhan. Amin. Dalam titah kedua, Tuhan sudah perintahkan agar jangan memperhalakan apapun di dunia ini dan berhadap kepadanya. Dalam wujud apapun ini tidak diperkenakan Tuhan. Tanpa sadar, kita bila lebih memuja barang di dunia ini daripada Tuhan. Sebenarnya layaklah kita dihukum. Tetapi Tuhan Maha Pemurah yang selalu mengampuni kita akan pelanggaran kita. Sungguh ampuni kami Tuhan. Sengaja atau tidak disengaja, seringkali kita menggunakan nama Tuhan di saat dan tempat yang salah, demi membenarkan diri kita atau juga demi dilihat orang beriman. Maka kita tidak ragu menggunakan nama Tuhan. Padahal sudah jelas-jelas dalam titah ketiga itu dilarang oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak menyukainya. Tetapi kita manusia seakan tidak memperdulikannya. Oh Tuhan, ampunilah kami yang tidak menguduskan nama-Mu. Tuhan tidak meminta banyak dari kita manusia. Tuhan meminta kita manusia agar menguduskan hari Minggu. Tuhan hanya meminta kita untuk bersekutu dengannya pada hari itu saja.
Tapi itu pun sepertinya hal yang sangat berat buat kita lakukan. Berbagai alasan kita akan berikan agar kita tidak perlu melakukannya. Padahal ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan, itu bukan untuk keuntungan Tuhan, tetapi demi memenuhi kebutuhan rohani dan iman kita. Maka mari bertekad bersama untuk selalu dan semakin setia terhadap panggilan Tuhan. Layakan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Amin. Menghormati orang tua, menyayangi orang tua bukanlah pekerjaan berat yang membutuhkan banyak energi. Tapi kenapa ya banyak anak yang selalu membuat orang tuanya sedih? Apakah aku lebih banyak membuat orang tuaku sedih daripada bahagia? Semoga ya Tuhan aku selalu membuat orang tuaku bahagia. Dan jika aku pernah membuat orang tuaku bersedih, maka ampunilah segala dosa aku ya Tuhanku. Amin. Jangan membunuh. Hanya 2 kata, tetapi menyeramkan apabila kita sudah melanggar titah ke-6 ini. Jika kita sudah melakukannya, berarti kita sudah tidak memiliki kasih yang mampu memaafkan jika ada yang bersalah kepada kita. Dan kita sudah merasa sama dengan Tuhan, hingga kita berhak menghentikan kesempatan hidup orang lain. Oh Tuhan, mohon jauhkan kami dari dosa yang menyeramkan ini. Jauhkan kami Tuhan. Berzina, 2 kata ini memang belum aku pahami, tapi orang tuaku mengajarkanku kalau ini dengan pola pergaulanku. Aku harus menjaga tubuhku agar tetap kudus dan harus mampu membedakan mana yang boleh yang aku lakukan, terutama terhadap lawan jenis. Semoga Tuhan tetap menjaga hati kami bergaul. Mampukah kami Tuhan? Jangan mencuri sangat sederhana isi kitab ke-8 ini. Tapi godaannya sangat besar. Banyak hal yang bukan milik kita, tapi kita mengambilnya. Waktu, mainan, makanan, dan lain-lain milik orang lain. Kita mengira itu hal biasa saja dan bukan dosa. Tetapi ternyata mengambil milik orang lain tanpa permisi adalah juga dosa. Dan sama besar kesalahannya dengan dosa yang lain. Oh Tuhan, ampuni kami atas kesalahan yang kami anggap sepele, padahal itu sama aja. Ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Amin. Dalam kitab ke-9, kita diperintahkan agar jangan bersaksi dusta tentang orang lain. Bersaksi dusta itu maksudnya mengatakan hal tidak benar tentang orang lain. Tetapi kadang kita sering sekali jika berbuat salah dan tidak mau disalahkan, maka kita akan cepat-cepat melempar kesalahan kepada orang lain, agar orang tersebut yang disalahkan dan kita terbebas dari kesalahan kita. Padahal itu ternyata juga dilarang oleh Tuhan. Jika kita lakukan itu, maka kita sudah berbuat salah dan berdosa. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Amin. Ternyata bukan hanya mengambil milik orang lain, menginginkan saja sudah dosa. Dan itu dilarang dalam titah ke-10. Dan kita sering sekali tanpa sadar melakukannya. Dan kita berpikir selama tidak mengambilnya, maka kita tidak apa-apa. Oh Tuhan, ampunilah ketidaktahuan kami dan sikap iri kami. Dan kami akan belajar bersyukur dengan apa yang kami miliki saja. Titah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, manusia wajib kita laksanakan dan patuhi. Jangan sesekali berpikir untuk melanggarnya, tetapi semuanya itu belumlah cukup. Yesus Kristus Putra Allah menyempurnakannya, maka selain melaksanakan semua titah yang diperintahkan Tuhan, maka kita juga harus memiliki kasih dan mempraktekannya dalam kehidupan kita. Walau kita sudah menuruti semua titah Allah, tetapi ketika tidak memiliki kasih, maka semua menjadi sia-sia. Kasih itu apa saja ya? Kasih itu sabar, artinya tahan menghadapi cobaan. Tidak cepat marah, tidak cepat putus asa, tidak cepat patah hati. Amin. Kasih itu murah hati, artinya
berhati lembut, mudah memberi, cepat menolong tanpa mengharapkan imbalan. Si itu tidak cemburu, artinya rela dan ikhlas ketika orang lain memiliki hal lebih dibanding kita. Tidak membencinya, tetapi berusaha dengan jujur agar mampu sepertinya. Tetapi juga mampu mengatakan kekurangan dirinya, menyadari bahwa semua yang dimiliki adalah anugerah Tuhan. Makasih. Kasih itu tidak sombong, artinya tidak mengumbar apa yang sudah kita lakukan dan merendahkan perbuatan orang lain. Pakailah kelebihan kita untuk menutupi kekurangan orang lain. Amin. Kasih itu selalu sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Artinya selalu rendah hati dan memaafkan kesalahan sesama. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, artinya selalu berlaku benar dan tidak suka berbuat curang. Terima kasih atas kasih-Mu kepadaku Tuhan. Engkau pelihara hari-hariku, Engkau jaga jiwa dan ragaku. Berkati aku agar menjadi anak yang meneladani kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang maha pemurah. Engkau telah anugerahkan putramu yang tunggal lahir ke dunia ini dan merendahkan diri, rela dicambuk dan dihina demi memuliakan hidup kami. Terpujilah Engkau Putra yang rela mati bagi kami, agar kami bisa hidup kekal dalam kasih karunia-Mu. Kini kami mengingat kembali hari di mana Engkau lahir dan memulai karya-Mu di bumi ini. Hati kami diliputi sukacita ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa kami. Lagi-lagi, sekali lagi COVID-19 tidak menghalangi kita untuk bersuka cita akan kelahiran Juru Selamat kita. Supaya kita menyalakan lilin, kita bernyanyi seribu lilin. Layaknya lilin terbakar dan hancur demi menyinari kita. Demikian juga Yesus Kristus rela mengorbankan dirinya demi kita. Dengan
satukan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita berdoa syafaat. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa di surga yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberikan kita hari ini kesehatan, kedamaian, sukacita, dan berkat. Terlebih buat keluarga kita secara khusus, anak-anak kami masih diberikan kesehatan, orang tua kami juga masih diberikan kesehatan. Demikian juga jemaat kami secara khusus Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih di masa pandemi COVID ini Tuhan. Kami masih sehat-sehat ya Tuhan. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa juga Tuhan buat seluruh warga KPS. Dimanapun berada Tuhan, kiranya Tuhan sertai, lindungi, berkati mereka, terlebih kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami ini ya Tuhan, supaya Tuhan berkati presiden, wakil presiden, para pemimpin negara kami ini Tuhan, supaya Tuhan berkati mereka kesehatan, kebijaksanaan Tuhan, supaya di pemerintahan negara kami ini dilaksanakan oleh mereka dengan penuh damai, dengan penuh kebijakan, dan penuh sukacita ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, terus kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami sekolah minggu di dalam masa pertumbuhan ya Tuhan. Kami mohon Tuhan tuntun, bimbing, berkati mereka Tuhan, sehingga mereka bertumbuh juga di dalam iman. Secara khusus juga Tuhan, para guru-guru sekolah minggu Tuhan, berkati mereka dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita untuk memberitakan ini, terlebih buat anak kami sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, secara khusus kami berdoa Tuhan buat jemaat kami Tiga Raksa dalam masa pembangunan ini Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan hadir untuk kami, memberkati kami semua Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan di muka bumi ini boleh terlaksana melalui gereja kami Tiga Raksa Tuhan. Tuhan yang baik, kami adalah orang berdosa. Mohon diampuni Tuhan, supaya kami layak menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam jemaat kami Tiga Raksa. Terpuji nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Amin. Juru selamat telah hadir. Layaklah kita mengucap syukur atas anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Sekarang kita saksikan liturgi 4, ucapan syukur dan tekad memuliakan Tuhan. Sungguh luar biasa besar kasih anugerah Tuhan kepada umat manusia. Dia layakkan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita manusia, untuk membayar hutang dosa kita dan melepaskan kita dari kutuk dosa yaitu maut. Layaklah kita mengucap syukur dan mematuhi perintah Tuhan. Mari kita bertekad untuk memuliakan nama Tuhan dan hidup kita. Sebagai wujud syukurku, aku merawat dan menjaga tubuhku supaya tetap sehat dan selalu memuji Tuhan. Amin. Sebagai ucapan syukurku, aku akan selalu menghargai dan menghormati orang tuaku dan sesama manusia. Sebagai wujud syukurku, aku akan menjaga ciptaan Allah. Aku akan merawat tumbuhan agar aku memperoleh udara segar dan indah dipandang mata. Amin. Wujud syukurku, aku akan menjaga kesehatan tubuhku dan rajin berolahraga agar tetap sehat dan segar. Amin. Sebagai wujud syukurku, aku akan merawat bumi dengan membersihkan dari sampah. Selain agar menjaga bumi tetap bersih, juga agar aku tetap sehat dan bersih. Amin. Sebagai wujud syukurku, aku akan selalu mengasihi dan menjaga adik-adikku yang masih aktif, seperti Allah mengasihi aku dan seperti aku menyayangi adik-adikku. Amin. Sebagai wujud syukurku, aku akan menjaga kesehatanku terutama di masa COVID ini. Aku akan mengikuti cara hidup baru, masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Harus aku lakukan supaya aku tetap sehat. Terima kasih ya.
Sebagai wujud syukurku, aku akan mengasihi sesama dengan membantu yang membutuhkan. Semoga apa yang aku berikan kepada mereka dapat meringankan beban mereka. Aku beruntung, orang tuaku diberkati dengan rezeki yang cukup. Semoga keluarganya juga dicukupkan Tuhan kebutuhannya. Amin. Sebagai wujud syukurku, aku tidak akan bersedih terus walau harus cepat kehilangan Bapak. Karena aku percaya Tuhan punya rencana indah buat hidupku. Aku tetap memuji nama Tuhan. Kalau Bapak sudah pulang dari pekerjaan, aku rasanya senang banget. Bisa berkumpul dan bermain bersama Bapak, itu adalah hal yang saya syukuri. Bisa bantu Mama dan merawat tanaman merupakan hal yang aku suka. Aku bersyukur Mama punya waktu untuk ngajarin aku merawat ciptaan Tuhan. Terima kasih Mama, terima kasih Tuhan. Sebagai wujud syukurku memiliki mama yang tangguh, aku akan membantu mamaku sebisaku dan membuat mama bahagia. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Amin. Sebagai wujud syukurku atas anugerah Tuhan, aku akan selalu menyayangi dan membantu keluargaku semampuku. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan aku dan Kau berikan aku keluarga yang solid bagiku. Wujud syukurku agar dapat sukses di masa depanku dan dapat membahagiakan orang tuaku. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Sebagai wujud syukur, aku akan giat belajar agar aku bisa berhasil di masa depan, dan aku tidak akan mencontek agar aku tidak menjadi orang curang di masa depan. Amin. Aduh, ini coronanya kapan ini ya pergi-pergi dari negeri kita ini? Gak tau lah sampai kapan ini berlalu. Iya ya mah, Pak. Jadinya kita nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi tahun lalu mah bisa berenang, jalan-jalan. Gara-gara corona ini kita cuma bisa di rumah. Gak apa-apa Bang, kan kita bisa kumpul sama keluarga. Bisa makan pisang, minum teh manis, jadi lama-lama gak berkuras, ya kan Mah? Ya sih. Walau tidak bisa bermain bersama teman-temanku di masa sekarang ini, tetapi aku tetap bersyukur karena Tuhan rela mengorbankan dirinya untuk menebus aku dari dosa. Masa hanya karena aku tidak bisa bermain bersama teman-temanku, demi aku sehat aku tidak mau. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai saat ini kami masih tetap sehat. Sebagai wujud syukurku, aku akan dengan senang hati membantu pekerjaan mamaku agar mamaku dapat terbantu sedikit. Terima kasih Mama dan Papa sudah bekerja keras buat kami anak-anakmu. Dan terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami benar bersyukur Tuhan, Engkau selamatkan kami. Engkau selamatkan kami dari kubang dosa. Engkau juga selamatkan kami dari virus yang saat ini melanda dunia ini. Kami tetap sehat dan selamat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam sukacita Natal kali ini yang menjadi renungan kepada kita dari Injil Matius. Tapi sebelumnya adik-adik, mari bersama dengan Bapak Pendeta, tangannya dilipat seperti ini, kepalanya ditundukkan, kemudian matanya ditutup.
dan kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah lahir bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menyayangi kami anak-anak sekolah minggu. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami melihat bahwa kasih-Mu itu begitu nyata. Engkau telah lahir bagi kami anak-anak sekolah minggu ini. Oleh karena itu Bapa, pada hari Natal ini, pada hari kelahiran Tuhan Yesus pada saat ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, seperti berbicara kepada seorang anak kecil. Sehingga kami mengerti firman-Mu, kemudian kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita diambil dari kitab Injil Matius 1 ayat yang ke-23. Nanti di bawah monitor mungkin akan muncul tulisannya, tetapi Pak Pendeta akan membacakannya untuk adik-adik sekolah minggu. Demikianlah firman Tuhan. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi ya adik-adik, Pak Pendeta bacakan lagi ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi Pak Pendeta mau menyapa adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita bersuka cita karena apa adik-adik? Ada yang tahu nggak jawabannya? Pasti tahu dong. Hari ini kita merayakan Natal. Natal itu kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak Pak Pendeta? Wah, nggak kedengaran suaranya. Tapi Pak Pendeta tahu. Kalau adik-adik sekolah minggu tahu bahwa Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan karena hari ini hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, sudah sepantasnya kita bersukacita. Oke, Pak Pendeta mau kasih pertanyaan sama adik-adik nih. Tebak ekspresi adik-adik ya. Kira-kira muka pendeta ini sukacita atau tidak? Gimana? Sukacita atau tidak? Oh, saya tanya sama kakak-kakak sekolah minggu, sukacita apa tidak kakak-kakak? Tidak sukacita. Kalau begitu, gimana sih ekspresi sukacita? Kira, coba Pak Pendeta tanya sama kakak-kakak, Pak Pendetanya sudah sukacita belum? Sudah sukacita. Jadi hari ini adik-adik kita bersukacita. Oh iya, Pak Pendeta mau nanya, adik-adik pernah merasa sendirian gak? Ada adik-adik yang pernah di rumah sendirian gak? Gimana rasanya? Coba. Ada yang di rumah sendirian, mama papanya pergi ke pasar, kakaknya pergi ke sekolah, terus adik-adik sendirian di rumah. Gimana rasanya adik-adik? Pasti rasanya sepi ya? Ya kan? Sepi. Sepi itu apa sih Pak Pendeta? Sepi itu gak ada teman. Kemudian kita sedih karena kita sepi. Adik-adik pernah mengalami itu gak? Pasti pernah dong. Dan hari ini adik-adik, tahukah kita adik-adik, ketika Injil Matius ini dituliskan, orang Israel saat itu sedang kesepian. Mereka sedih. Kenapa sih mereka sedih Pak Pendeta? Iya, bangsa mereka dijajah. Kemudian mereka nggak bisa bebas keluar rumah. Mereka kesepian di rumah. Dan Pak Pendeta ingat loh, sekarang kita juga dalam virus ya adik-adik ya. Sehingga tahun ini Natalnya biasanya kita di gereja, tapi kita di rumah, kita kesepian. Tetapi untung loh adik-adik, walaupun ada virus, tetapi firman Tuhan berkata kepada kita pada malam Natal ini bahwa Yesus sudah lahir. Siapa sih Yesus itu? Coba Pak Pendeta bacakan ya. Yesus itu dinamakan Immanuel. Immanuel itu artinya apa sih Pak Pendeta? Immanuel itu artinya Allah beserta dengan kita. Jadi adik-adik sekolah minggu nggak kesepian lagi dong. Kenapa? Karena Yesus itu sudah lahir dan beserta dengan adik-adik. Oh iya, Pak Pendeta punya satu cerita nih adik-adik. Suatu ketika ada seekor lebah. Dia ketiduran di pohon. Tiba-tiba dia bangun. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata
tempat dia tinggal itu kebakaran. Dia mencari mamanya, nggak ada. Mana mama? Mama. Kemudian dia cari papanya. Loh, nggak ada juga. Dia kesepian, dia sedih, dia nangis adik-adik. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia terbang. Dia nggak menemukan lebah-lebah yang lain loh adik-adik. Kasian banget ya lebahnya ya. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Kemudian dia berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku kesepian. Aku mau bertemu dengan lebah-lebah yang lain. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Kemudian Tuhan berbicara kepada dia melalui hatinya dan berkata, terbanglah engkau ke timur. Kemudian lebah ini terbang dan dia menemukan lebah yang lain. Dia bersuka cita adik-adik. Tapi dia mana kenal siapa sih ini? Mana mamaku? Mana papaku? Dia nggak menemukan mama papanya. Tapi dia menemukan, tahu nggak adik-adik, dia menemukan apa? Plastik. Dan di dalam plastik itu dia menemukan ada serpihan bubuk. Dia nggak tahu itu apa. Kemudian dia ambil plastik itu dan dia memanggil orang. Hei sini kamu. Kira-kira ini milik siapa ya? Ini plastik ini milik siapa ya? Kemudian datanglah Ratu Lebah. Apa katanya? Terima kasih ya anakku. Kamu sudah menyelamatkan ini. Tahu nggak kamu ini buat apa? Ini fungsinya supaya ratu-ratu lebah itu bisa memproduksi madu. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Di dalam kesepiannya, dia menjadi orang yang baik. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya semua kumpulan lebah-lebah itu mengangkat dia menjadi anaknya. Artinya adik-adik, walaupun kita dalam COVID-19, walaupun kita merayakan Natal dari rumah, tetaplah menjadi orang yang baik. Amin. Kalaupun adik-adik harus belajar di rumah, melihat laptop tiap hari, harus tetap belajar dengan giat. Kenapa? Firman Tuhan berkata, Yesus sudah lahir, dia beserta dengan adik-adik. Yesus sudah lahir, dia adalah Immanuel yang akan menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Meskipun kita merayakan Natal dalam suasana seperti ini, tapi satu hal, Yesus sudah hadir di tengah-tengah kalian. Gak usah sedih ya, kalaupun nggak di gereja kita merayakan Natal. Karena firman Tuhan berkata, apapun yang terjadi dalam hidup adik-adik, Yesus sudah lahir untuk kita. Itulah yang menjadi sukacita kita pada Natal tahun ini. Tadinya Pak Pendeta sedih, kok bisa ya Natal nggak ada anak-anaknya? Pak Pendeta khotbah sendirian. Tapi firman Tuhan berkata, hai Pak Pendeta, kamu nggak boleh sedih. Karena Yesus juga lahir melalui video ini. Oleh karena itu sekali lagi adik-adik, Immanuel, Yesus sudah lahir. Kita tidak lagi sendirian. Meskipun kita berada di rumah sendirian. Immanuel, meskipun kita merayakan Natal, tidak lagi di gereja. Tapi Yesus tetap lahir di dalam hati kita. Tetap menjadi anak yang baik. Semoga tahun depan kita sudah bisa merayakan Natal di gereja dan kembali bersuka cita. Tapi yang pasti, apapun yang terjadi saat ini, Immanuel, Yesus beserta dengan adik-adik semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada Natal ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah mengingatkan kami, Immanuel, Yesus beserta dengan kami. Walaupun kami pada masa pandemi pada saat ini, tapi kami bersuka cita saat ini Tuhan Yesus. Karena Engkau ternyata hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, sehingga mereka boleh beradaptasi dengan situasi yang baru ini. Sehingga walaupun mereka tidak bisa bertemu dengan teman-teman mereka, tapi mereka tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Sapa mereka melalui perayaan Natal ini, sehingga mereka tahu bahwa Tuhan mencintai anak-anak ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah lahir bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawaris 19 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini?
Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian Boras Tenger. pada saat ini. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh adik-adik, meskipun kita di rumah terpisah satu sama lain, tapi Yesus yang Immanuel itu ada bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Jangan pernah merasa sendiri, karena Tuhan Yesus telah lahir untuk menemani adik-adik. Oleh karena itu mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur sebab Engkau selalu setia mengaliri hidup kami setiap hari dengan berkat-Mu. Kami mengucap syukur kalau ibadah Natal ini juga boleh berlangsung, dan kami tetap berharap semua yang mengikutinya boleh mendapatkan berkat kasih karunia dari Tuhan. Kami juga percaya walau hidup kami terlihat sangat sulit dan langkah kami terbatas karena virus yang saat ini melanda dunia, namun satu hal, kekayaan-Mu tidak terlalu kecil untuk mencukupkan kehidupan dan kebutuhan kami, asalkan kami mau berserah hanya kepada Tuhan saja. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan menguduskannya sebagai persembahan syukur kami kepada-Mu.
untuk mendukung pelayanan di jemaat-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus yang telah lahir untuk kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekolah minggu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Sekolah minggu semua, Tuhan memberkati, salam sehat. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ada pengumuman dari pengurus sekolah minggu GKPS 3 Raksa. Kami persilakan Kakak Ketua Kak Roseni Sidauruk. Selamat Natal dan Tahun Baru adik-adik sekolah minggu dan seluruh jemaat Tuhan. Kita ada beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumuman anak sekolah minggu terbaik di beberapa kategori dan kegiatan. Yang pertama, perayaan Paskah. Masih ingat gak siapa aja yang ikut merayakan Paskah, yang ikut mengirim aktivitasnya? Pasti diingat. Bulan berapa itu adik-adik? Ya benar, bulan 4. Kita ada perayaan Paskah, ada juaranya loh, ada hadiahnya juga. Sekarang kakak di sini mengumumkan. Jadi adik-adik nanti yang belum kebagian juga jangan berkecil hati ya. Berarti untuk tahun ke depan mari kita bareng-bareng untuk mengerjakan kreativitas kita. Yang pertama di kelas besar, yang juara 1 ada Kakak Prisilda Manik, itu dari sektor Balaraja. Yang juara 2 ada Kakak Maura Sumbayak dari 3 Raksa ya kakak, dari 3 Raksa. Dan juara ketiga ada Bang Hengki Girsang, itu dari sektor Balaraja. Di kelas remaja ada juga, karena pengirim puisi dulu lomba puisi ya kakak ya. Ada 4 orang yang mengirim puisi, selebihnya nggak ada. Yang pertama ada Kakak Sepia Girsang
dari sektor Balaraja. Yang kedua ada Kakak Eca Purba dari Citra. Yang ketiga ada Abang Piksen Sumbayak dari Puri Mustika. Dan yang keempat ada Kakak Yesi Ambarita. Dulu dia masih SMP kalau nggak salah ya Kak. Dan sekarang dia udah masuk kelas parguru dan udah SMA. Ada lagi buat adik-adik yang telah mengirimkan kreativitas pasca. Apa aja yang mewarnai ya kali ya Kak ya? Mewarnai telur pasca. Yang kita perlombakan memang hanya 2 bidang. Buat adik-adik semua yang telah mengirimkan kreativitas dan aktivitas, tenang, tetap kita apresiasi kok. Adik-adik sekolah minggu yang aktif mengirimkan kreativitas dan ayat hafalan, kita juga akan pilih yang paling rajin. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu yang aktif mengirimkan kreativitas dan ayat hafalan, kita juga akan pilih yang paling rajin. Yang pertama di kelas kecil dulu ya adik-adik. Yang pertama yang paling rajin ada Abang Hiskia. Kasih tepuk tangan dong. Yang kedua ada Kakak Mauren. Yang ketiga ada Riana. Selamat ya adik-adik. Oke, di kelas besar ada Bang Eri dari Citra. Ada Kakak Deswita dari Puri Mustika. Dan ada Abang Hengki dari Balaraja. Tidak ketinggalan juga buat abang-abang dan kakak-kakak kelas remaja. Yang pertama, yang paling rajin ada Abang Piksen. Yang kedua ada Kakak Eca. Dan yang ketiga ada Bang Jose. Selamat ya buat adik-adik yang suka mengikuti kreativitas. Kita bersyukur kepada Tuhan yang mengizinkan semua acara ini tetap dalam terselenggara. Walaupun harus merayakan Natal dari rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita. Harus tetap bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Kita juga mengucapkan terima kasih buat semua personil balik layar yang akhirnya berhasil menghasilkan video ibadah Natal kita. Yang pertama, ada Kakak Elgia Sidauruk, penanggung jawab produk editor video kita. Yang kedua ada adik kami Eca Purba, anak remaja kreatif yang editing foto-foto anak sekolah minggu yang tampil di dalam video kita. Boleh dong tepuk tangannya kakak-kakak yang hadir. Terima kasih. Dan yang ketiga ada Bapak Situa Christian Haloho, pemusik kita. Yang keempat ada Kakak Serlida, seksi acara kita. Dan yang kelima ada Kakak Abni dan Kakak Mary, penanggung jawab dekor panggung yang aduhai. Nah, itu tadi personil di balik layar kita. Tapi kami pengurus sekolah minggu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi kita semua yang bersedia mendukung acara ini. Tuhan memberkati kita semua, berkati keselamatan kita dan berkati keluarga kita. Mari kita tutup tahun 2020 yang penuh tantangan ini tetap dengan sukacita dan pengharapan. Dan mari kita sambut tahun 2021 dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Tuhan akan pulihkan dunia ini dan tahun 2021 akan kita jalani dengan normal. Tetap sehat, tetap berpengharapan dan tetap sukacita. Amin, amin, amin.